Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap jaga diri dan ikuti protokol kesehatan. Selamat datang di channel YouTube Info Kampus Makassar. Sebelumnya silahkan subscribe dan klik lonceng, agar muncul notifikasi di YouTube Anda jika ada tutorial baru yang kami upload. Video kali ini, membahas tentang cara mengikuti perkuliahan online di Syam Oke, dan mengisi absensi, presensi, daftar hadir atau dalam bahasa pembelajaran daring yakni, attendance. Pertama-tama kita masuk ke website melalui browser dengan mengetik syam, tanda pisah atau .unm.ac.id. Selanjutnya kita menuju ke bagian login atau register, yang berada di sisi sebelah kanan dari website. Silahkan masukkan username dan password menggunakan akun SIA atau Sistem Informasi Akademik UNM. Centang remember username jika ingin menyimpan atau mengingat secara otomatis data login Anda. Klik login. Tampilan awal Syam Oke, seperti ini. Bahasa default, menggunakan bahasa Inggris. Jadi bagi yang ingin mengubah tampilan ke bahasa Indonesia, silahkan menuju ke bagian pilihan bahasa, yang berada di sebelah atas. Di sini tersedia beberapa pilihan bahasa. Jika ingin memilih bahasa Indonesia, silahkan klik bahasa Indonesia. Oke, untuk masuk ke kelas mata kuliah, ada dua cara yang bisa Anda gunakan. Cara pertama, Anda bisa masuk melalui menu fakultas, dan cara kedua Anda bisa masuk melalui beranda. Kedua menu tersebut tersedia di bagian atas. Contoh pertama, kita masuk melalui menu fakultas. Silahkan klik menu fakultas, dan cari fakultas tempat Anda kuliah. Misalnya Anda kuliah di Fakultas Seni dan Desain, klik fakultas tersebut. Tampilan halaman fakultas seperti ini. Di sini terlihat nama prodi yang ada di Fakultas Seni dan Desain. Misalnya Anda mahasiswa Prodi Pendidikan Sendra Tasik, silahkan masuk ke prodi tersebut. Berikut tampilan halaman prodi. Silahkan cari mata kuliah yang ingin Anda ikuti. Misalnya di sini Anda ingin mengikuti mata kuliah Teknologi Informasi. Silahkan klik bagian yang bertuliskan nama mata kuliah, yakni Teknologi Informasi. Maka Anda akan langsung masuk ke halaman mata kuliah. Jika Anda baru pertama kali masuk ke kelas mata kuliah, dan dosen mengunci kelas tersebut dengan password, maka Anda harus mengisi password terlebih dahulu. Cara selanjutnya masuk ke kelas mata kuliah, bisa melalui menu beranda. Jika Anda telah terdaftar sebagai peserta mata kuliah, maka mata kuliah tersebut akan ada di beranda ini. Terdapat 3 cara daftar sebagai peserta. Pertama, melalui dosen yang memasukkan Anda ke kelas mata kuliah. Kedua, Anda mendaftar secara mandiri melalui link dan password yang diberikan oleh dosen. Dan ketiga, mendaftar melalui akses tamu. Tutorial lengkap tentang cara mendaftar di kelas mata kuliah, dibahas di tutorial selanjutnya, silahkan Anda ikuti. Oke, ini adalah halaman tampilan kelas mata kuliah. Aktivitas pertama yang umumnya dilakukan dalam perkuliahan, baik perkuliahan tatap muka, maupun perkuliahan online, adalah pengisian daftar hadir. Terdapat banyak istilah yang biasa digunakan untuk menyebut daftar hadir, antara lain, presensi, absensi, dan istilah lain yang saat ini sedang populer digunakan dalam pembelajaran daring, yakni attendance. Pada tutorial ini, saya menggunakan istilah attendance, yang juga merupakan nama dari menu aplikasi yang digunakan untuk membuat daftar hadir di Syam Oke. Berikut penjelasan detailnya. Pertama-tama, hal mengenai attendance atau daftar hadir yang saya akan jelaskan di sini adalah tentang macam-macam fitur dan tampilan yang ada pada menu attendance. Hal ini penting diketahui agar tampilan dan petunjuk yang diberikan oleh menu attendance dapat dibedakan dengan tampilan dan petunjuk menu lainnya. Apalagi jika menu-menu yang ditampilkan oleh dosen tidak tertata dengan rapi atau bercampur dengan menu lainnya. Pertama, tampilan attendance secara default, yakni tampilan tanpa perubahan setting apapun. Jika Anda melihat icon 4 manusia berwarna hijau dan orange, maka itu adalah icon dari menu attendance. Nama yang tertulis secara default adalah attendance, namun terkadang dosen mengganti nama menjadi daftar hadir, absensi, atau presensi. Jadi disarankan fokus memperhatikan icon. Selanjutnya, tampilan attendance yang dilengkapi dengan deskripsi. Pada menu attendance terdapat fitur untuk menulis deskripsi. Fitur ini biasanya digunakan untuk memberi petunjuk mengenai daftar hadir yang diberikan. Misalnya di sini tertulis deskripsi, silahkan isi daftar hadir terlebih dahulu sebelum mengikuti materi. Oke, silahkan perhatikan tampilannya. Next, kita ke tampilan dan petunjuk berikutnya, yakni attendance yang dilengkapi dengan deskripsi dan keterangan mulai akses.
Attendance memiliki fitur untuk melakukan pembatasan akses, salah satunya membatasi waktu dari attendance untuk bisa muncul dan diakses. Sebelum waktu yang ditentukan, maka attendance akan ditampilkan buram dan tidak berfungsi. Jika pembatasan waktu mulai akses dilakukan maka akan muncul keterangan. Contoh di sini, tertulis keterangan terbatas dalam kotak warna merah, yang diikuti dengan penjelasan bertuliskan, available from tanggal 15 September tahun 2020, pukul 20. Artinya nanti pada tanggal 15 September tahun 2020, pukul 20, baru attendance bisa tampil dan diakses. Lanjut ke bagian attendance yang dilengkapi deskripsi dan keterangan berakhir akses. Selain fitur pembatasan mulai akses, fitur pembatasan lain yang tersedia di menu attendance adalah, pembatasan waktu berakhir attendance untuk tidak lagi bisa diakses. Bekerjanya pembatasan ini, ditandai dengan tampilan attendance yang buram dan tidak bisa diakses ataupun diklik. Pembatasan ini juga ditandai dengan adanya deskripsi yang menunjukkan keterangan waktu pembatasan. Contoh di sini, tertulis keterangan terbatas dalam kotak warna merah, yang diikuti dengan penjelasan bertuliskan, available until tanggal 15 September tahun 2020, pukul 17. Artinya batas waktu attendance hanya bisa diakses sampai tanggal 15 September tahun 2020, pukul 17. Lewat dari itu, maka Anda tidak lagi bisa mengisi daftar hadir atau attendance. Kita ke bagian selanjutnya, terdapat daftar hadir yang dilengkapi dengan deskripsi dan keterangan akses aktivitas. Jika Anda melihat tampilan seperti ini, maka ini adalah pembatasan attendance melalui cara mengakses aktivitas atau file atau materi lain terlebih dahulu. Pembatasan ini ditandai dengan adanya keterangan bertuliskan terbatas dalam kotak warna merah, yang diikuti dengan penjelasan yang bertuliskan, tidak tersedia, kecuali, the activity, nama file atau materi, is marked complete. Jadi Anda harus masuk ke aktivitas, file atau materi yang diperintahkan terlebih dahulu, baru kemudian Anda bisa mengakses absen. Di sini dicontohkan file atau materi tersebut berbentuk video. Maka Anda wajib mengakses video terlebih dahulu, jika tidak, maka attendance tidak akan bisa diakses. Kita coba akses file tersebut. Maka akan muncul centang pada kotak di sebelah kanan, yang menandakan file atau materi telah diakses, dan secara otomatis, attendance atau daftar hadir sudah bisa diakses. Terakhir, contoh tampilan attendance yang dilengkapi dengan keterangan gambar. Keterangan gambar yang dimasukkan oleh dosen, terkadang berbentuk perintah, dan terkadang juga hanya sebagai variasi visual saja, agar tampilan halaman kelas mata kuliah tidak monoton. Contoh tampilannya seperti ini. Oke, setelah penjelasan tentang macam-macam tampilan attendance, berikutnya akan dijelaskan tentang cara mengisi berbagai macam attendance atau daftar hadir. Pertama-tama yang harus dipahami di sini ialah, cara mengisi daftar hadir, tergantung setting yang digunakan oleh dosen ketika membuat attendance. Contoh pertama, cara mengisi daftar hadir yang menggunakan setting default atau setting bawaan aplikasi. Artinya dosen tidak melakukan perubahan setting pada attendance. Yang dilakukan hanya mengatur waktu saja. Oke, kita coba melakukan proses absensi. Silahkan menuju ke bagian yang bertuliskan attendance atau daftar hadir, atau absensi, atau presensi, atau nama yang digunakan oleh dosen menunjukkan attendance. Klik 2 kali untuk membuka. Oke, ini adalah tampilan awal dari attendance. Halaman ini berisi informasi mengenai batas waktu presensi, dan keterangan yang disampaikan oleh dosen, terkait dengan presensi atau daftar hadir. Perhatikan keterangan waktu yang ada. Di sini terlihat keterangan waktu presensi yakni hari Selasa tanggal 15 September tahun 2020, pukul 5 PM sampai 10 PM. Artinya Anda hanya bisa melakukan presensi di rentang waktu tersebut, yakni pukul 5 sore sampai pukul 10 malam. Perlu Anda ketahui di sini, istilah PM menunjukkan keterangan waktu dari jam 12 malam sampai jam 11.59 siang. Dan istilah lain adalah AM yang menunjukkan keterangan waktu dari jam 12 siang sampai jam 11.59 malam. Oke, selanjutnya ada deskripsi yang menunjukkan petunjuk, perintah atau persyaratan yang diterapkan oleh dosen dalam presensinya. Di sini saya contohkan keterangan yakni, akses berakhir pukul 22, dan mahasiswa yang memilih izin, namun tidak melapor sebelumnya ke dosen, dianggap tidak hadir. Maka mahasiswa wajib mengikuti keterangan tersebut. Setelah memahami keterangan waktu dan keterangan petunjuk yang diberikan oleh dosen, maka Anda silakan menuju bagian yang bertuliskan, Submit Attendance untuk mengisi daftar hadir. Klik 2 kali, maka akan muncul halaman untuk mengisi daftar hadir. Perlu Anda ketahui di sini bahwa, secara default atau setting bawaan sistem terdapat 4 pilih presensi yang bisa Anda pilih.
Namun dosen, bisa saja menambah pilihan atau mengurangi pilihan tersebut. Begitu juga nama pilihan yang ditampilkan. Secara default, nama pilihan yang tampil yakni, present atau hadir, late atau terlambat, excuse atau izin, dan absen atau tidak hadir. Namun dosen juga dapat melakukan perubahan nama, misalnya excuse diganti dengan nama pilihan sakit. Oke, kita coba mengisi daftar hadir dengan memilih present. Setelah memilih, Anda klik simpan perubahan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Halaman ini berisi keterangan tentang status dan nilai dari pengisian daftar hadir Anda. Di sini terdapat beberapa keterangan yang perlu Anda perhatikan, yakni status. Di sini tertulis present berarti status Anda hadir, kemudian poin 2/2, berarti Anda mendapatkan 2 poin dari poin tertinggi yakni 2, dan keterangan remarks, berarti Anda mengisi daftar hadir sendiri, bukan oleh dosen. Di sini juga terdapat persentase nilai yang Anda dapatkan, yakni 100%, karena Anda mengisi pilihan hadir. Oke, selesai, kita menuju ke kasus berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah, cara mengisi daftar hadir yang berpassword. Untuk alasan keamanan atau alasan tertentu lainnya, terkadang dosen membuat attendance atau daftar hadir yang menggunakan password untuk akses masuk ke bagian pilihan. Password tersebut akan dibagikan ke mahasiswa sebagai kunci untuk mengakses pilihan dalam attendance. Dengan demikian, meskipun orang lain mengetahui username dan password Anda, atau pihak-pihak lain yang masuk ke kelas mata kuliah secara ilegal, mereka tidak akan bisa mengakses pilihan dalam daftar hadir, jika mereka tidak mendapatkan password dari dosen. Oke, kita masuk ke bagian attendance dengan cara klik 2 kali. Sama dengan jenis attendance sebelumnya, halaman awal berisi keterangan batas waktu pengisian absen dan keterangan petunjuk, perintah atau persyaratan yang diterapkan oleh dosen dalam daftar hadir. Jadi pembahasan tidak perlu diulang, kita langsung menuju ke bagian yang bertuliskan Submit Attendance. Maka akan muncul halaman untuk memilih daftar hadir atau attendance, yang dilengkapi dengan kolom untuk mengisi password. Jika Anda memilih daftar hadir atau attendance tanpa memasukkan password, maka tampilan halaman akan seperti ini. Pilihan Anda tidak akan diproses, kolom akan diberi tanda merah, dan akan muncul keterangan agar Anda memasukkan password. Contoh, di sini saya memasukkan password 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian menuju ke bagian simpan perubahan, klik 2 kali. Maka daftar hadir Anda telah berhasil diproses. Silakan cek keterangan laporan yang ada pada halaman ini, untuk menghindari adanya kesalahan yang Anda lakukan. Misalnya, jika Anda salah memilih daftar hadir, maka silakan menghubungi atau melaporkan ke dosen mata kuliah. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni cara mengisi daftar hadir atau attendance setting otomatis. Jika Anda menemukan daftar hadir, yang tidak menampilkan pilihan present, late, excuse, absen atau pilihan lainnya, dan secara otomatis Anda memiliki status, maka itu adalah jenis daftar hadir yang disetting oleh dosen dengan sistem otomatis. Sistem secara otomatis akan memilih daftar hadir yang tersedia, dengan memilih opsi yang berpoin tertinggi. Kita coba masuk ke attendance, dengan cara mengklik 2 kali pada nama attendance. Sama dengan jenis attendance sebelumnya, halaman awal berisi keterangan batas waktu pengisian absen dan keterangan petunjuk, perintah atau persyaratan yang diterapkan oleh dosen dalam daftar hadir. Jadi pembahasan tidak perlu diulang, kita langsung menuju ke bagian yang bertuliskan Submit Attendance. Terkadang muncul tampilan seperti ini. Abaikan saja, silahkan klik lanjut. Di sini Anda mengalami lompatan halaman ke halaman laporan status attendance. Sedangkan halaman sebelumnya yakni halaman untuk memilih jenis kehadiran tidak ditampilkan. Hal ini berarti, Anda telah dipilihkan oleh sistem secara otomatis, dan laporannya sebagaimana ditampilkan pada halaman ini. Jika Anda merasa laporannya keliru, maka silakan hubungi dosen pengampu mata kuliah, agar bisa diperbaiki secara manual melalui akun dosen. Oke, kita menuju ke halaman berikutnya yakni, cara mengisi daftar hadir bersetting otomatis dan berpassword. Pada bagian ini, setting yang dilakukan oleh dosen, merupakan gabungan dari setting memilih otomatis dan setting yang menggunakan password sebagai akses, sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya. Next, kita langsung masuk ke daftar hadir, dengan cara klik 2 kali pada nama attendance. Sama dengan jenis attendance sebelumnya, halaman awal berisi keterangan batas waktu pengisian absen dan keterangan petunjuk, perintah atau persyaratan yang diterapkan oleh dosen dalam daftar hadir. Jadi pembahasan tidak perlu diulang, kita langsung menuju ke bagian yang bertuliskan Submit Attendance. Tampilan halaman seperti ini, terdapat kolom password untuk memasukkan password yang diberikan oleh dosen sebagai akses ke proses selanjutnya. Silakan masukkan password, lalu klik simpan perubahan. Maka akan tampil halaman ini.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada bagian daftar hadir setting otomatis, di sini Anda mengalami lompatan halaman ke halaman laporan status attendance. Sedangkan halaman sebelumnya yakni halaman untuk memilih jenis kehadiran tidak ditampilkan. Hal ini berarti, Anda telah dipilihkan oleh sistem secara otomatis, dan laporannya sebagaimana ditampilkan pada halaman ini. Oke, setelah Anda mengetahui berbagai cara mengisi daftar hadir, hal penting lainnya yang perlu Anda ketahui adalah cara analisis centang, menggunakan centang, dan mengetahui hasil akhir proses daftar hadir Anda. Hal ini juga bisa digunakan sebagai laporan dan bukti kehadiran Anda, jika nanti terdapat suatu kekeliruan. Oke, pembahasan pertama adalah mengenai tanda centang berwarna biru, dengan setting manual. Jika Anda ke bagian attendance, maka akan terlihat kotak kecil sebelah kanan, tempat untuk tanda centang. Secara default, jika dosen tidak melakukan setting untuk menampilkan tanda centang pada bagian ini, maka kotak perlu diisi secara manual dengan cara mengklik kotak tersebut, sebagai tanda bahwa Anda telah melakukan proses pengisian daftar hadir. Sebaliknya jika dosen melakukan setting untuk menampilkan centang, maka setiap proses pengisian daftar hadir yang Anda lakukan dalam attendance secara otomatis mendapat laporan berupa centang dengan 3 jenis warna, yakni biru, hijau, dan merah. Sebagai contoh, kita buka attendance dan melakukan pengisian daftar hadir. Klik Submit Attendance. Sebagai contoh, kita klik Present atau hadir. Lalu simpan perubahan. Kita kembali ke halaman kelas mata kuliah untuk melihat laporan centang. Jika kotak tidak tercentang, berarti dosen tidak melakukan setting agar centang ditampilkan secara otomatis. Silahkan lakukan centang secara manual. Maka akan tampil centang berwarna biru. Selanjutnya kita ke bagian laporan tanda centang berwarna biru otomatis. Jika Anda mendapatkan tanda centang warna biru yang ditampilkan secara otomatis, setelah mengisi daftar hadir, artinya dosen menggunakan standar penilaian default, dengan kata lain, dosen tidak mengatur besaran ukuran lulus atau tidak lulus dalam penilaian kehadiran berdasarkan kebijakannya, melainkan mengikuti pengaturan dari sistem. Jadi semua laporan, baik Anda lulus ataupun tidak lulus dalam penilaian kehadiran, akan mendapat centang warna biru. Sebagai contoh, kita melakukan pengisian daftar hadir. Klik Submit Attendance. Pilih Present atau hadir. Silahkan cek laporan tanda centang. Secara otomatis, kotak tercentang dengan warna biru. Next, kita ke contoh laporan tanda centang berwarna hijau. Selain centang warna biru, juga terdapat centang berwarna hijau. Jika Anda mendapatkan centang warna hijau secara otomatis, berarti dosen menerapkan standar penilaian kehadiran berdasarkan kebijakannya, dan Anda dinyatakan lulus. Sebagai contoh, kita melakukan pengisian daftar hadir. Klik Submit Attendance. Pilih Present atau hadir. Silahkan cek laporan tanda centang. Secara otomatis kotak tercentang dengan warna hijau, yang artinya proses pengisian daftar hadir Anda telah selesai, dan dinyatakan lulus dari standar penilaian yang ditetapkan oleh dosen. Selanjutnya kita ke bagian laporan tanda centang berwarna merah. Jika Anda mendapatkan laporan tanda centang berwarna merah berbentuk silang, yang ditampilkan secara otomatis, berarti dosen menerapkan standar penilaian kehadiran berdasarkan kebijakannya. Dan Anda dinyatakan tidak lulus. Sebagai contoh, kita melakukan pengisian daftar hadir. Klik Submit Attendance. Misalnya di sini kita pilih late atau terlambat. Pada halaman laporan, Anda bisa melihat standar nilai secara default, dari status terlambat yakni, 50%. Nilai ini, sama dengan nilai dari status excuse, yakni 50%. Sedangkan nilai jika tidak hadir adalah 0. Silahkan cek laporan tanda centang. Secara otomatis, kotak diberi tanda silang berwarna merah, yang artinya proses pengisian daftar hadir Anda telah selesai, dan dinyatakan tidak lulus dari standar penilaian yang ditetapkan oleh dosen. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan mengenai laporan tanpa tanda centang dan tidak bisa dicentang. Jika Anda mengalami masalah di mana kotak attendance Anda tidak tercentang dan tidak bisa dicentang, hal itu menandakan bahwa masa attendance atau daftar hadir tersebut untuk diisi sudah berakhir. Untuk memeriksa hal tersebut, Anda bisa masuk ke attendance. Di halaman ini, terdapat beberapa keterangan yang menjelaskan bahwa masa Anda untuk mengisi daftar hadir telah berakhir.
Mulai dari keterangan waktu yang Anda bisa cocokkan dengan waktu Anda saat ini, selanjutnya pilihan Submit Attendance tidak lagi muncul, hingga keterangan status Anda, yang diberi tanda tanya, yang artinya status Anda adalah tidak memilih. Bagian terakhir yang dibahas dalam tutorial ini, yakni mengenai tampilan pilihan kehadiran dari attendance yang terbatas atau beberapa pilihan tidak tersedia. Terdapat dua kemungkinan dari hal tersebut. Pertama, pengaturan yang dilakukan oleh dosen memang hanya menyediakan pilihan yang terbatas atau dosen mengganti nama pilihan menjadi nama yang lain. Kedua, hilangnya pilihan, karena pengaturan waktu untuk menghilangkan pilihan tersebut sengaja dilakukan oleh dosen, agar mahasiswa yang terlambat tidak lagi bisa memilih pilihan present atau hadir. Ini adalah contoh tampilan dari pengaturan tersebut. Demikianlah penjelasan tentang attendance atau daftar hadir yang bisa kami berikan. Terima kasih. Ikuti tutorial kami dengan cara subscribe dan klik lonceng agar muncul notifikasi di YouTube Anda jika ada tutorial baru yang kami upload. Jangan lupa share ke teman yang lain, karena berbagi itu hanya masalah jempol. Mohon maaf jika ada kesalahan dan hal yang kurang berkenan. Tetap jaya dalam tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.